Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini akan memaparkan salah satu saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Jobubu Djarum Minahasa Tbk dengan kode emitennya BIR. Nah, kita lihat dulu untuk profil dari perusahaan ini. Jadi PT Jobubu Djarum Minahasa Tbk adalah perusahaan yang diberikan izin khusus oleh pemerintah Indonesia untuk memproduksi minuman beralkohol di Indonesia. Perseroan mempunyai kapasitas dan izin khusus untuk memproduksi minuman beralkohol full spektrum dari kadar 0% hingga kadar 55%. Perseroan ini memiliki 3 produk, yaitu Cap Tikus 1978, Daebak Soju, dan Daebak Spark. Nah, kegiatan usaha utamanya ini yang pertama industri minuman beralkohol hasil destilasi, yang kedua industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya, kemudian yang ketiga industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt. Nah, ini bisa dilihat contoh produk dari emiten BIR. Nah, untuk struktur IPO-nya, jadi emiten ini mengeluarkan sebanyak 800 juta lembar saham dengan persentase IPO-nya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Dengan nilai nominalnya Rp10 per lembar, di mana harga pelaksanaan yaitu pada kisaran Rp200 hingga Rp220 per lembar. Adapun nilai IPO yang akan didapatkan untuk emiten BIR ini maksimal Rp176 miliar. Nah, untuk penjamin emisi kali ini yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas. Nah, di sini juga bisa dilihat mengenai struktur permodalan dan susunan dari pemegang saham baik sebelum dan sesudah IPO. Jadwal IPO-nya masa penawaran awal yaitu 16 hingga 22 Desember 2022, tanggal efektifnya yaitu 28 Desember 2022, masa penawaran umum di 30 Desember 2022, tanggal penjatahannya yaitu 4 Januari 2023, tanggal distribusi saham 5 Januari 2023, tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia-nya yaitu 6 Januari 2023. Nah, dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten BIR 5,26%-nya untuk belanja modal berupa tanah dari pihak ketiga, tidak terafiliasi dengan lokasi di Desa Jetis, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, seluas kurang lebih 2 hektar dengan tujuan untuk membangun fasilitas produksi. Kemudian 6,11%-nya untuk pembangunan fasilitas produksi, diantaranya bangunan pabrik, infrastruktur, gudang bahan baku, dan gudang barang jadi. Sementara sisanya itu untuk modal kerja. Nah, keuntungan dari perusahaan ini atau competitive advantage-nya, emiten ini memiliki izin kapasitas produksi minuman beralkohol full spektrum golongan ABC terbesar di Indonesia, dapat bekerja sama dengan global brand, memiliki jaringan distribusi yang luas, dapat memanfaatkan lebih dari 200 izin, memiliki pemahaman terhadap selera warga Indonesia atau Asia terhadap minuman beralkohol, memiliki produk dengan brand image yang telah dikenal luas oleh masyarakat, terus juga memiliki tim manajemen yang berpengalaman. Nah, untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama yaitu risiko perubahan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan industri minuman beralkohol. Risiko usahanya yaitu risiko dalam gangguan produksi, risiko kolektabilitas piutang, risiko keterlambatan pengiriman, dan lain sebagainya. Untuk risiko umumnya, antara lain risiko makroekonomi, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, bagi investor sendiri ada risiko yang perlu dicermati, diantaranya risiko tidak liquidnya saham, kemudian risiko fluktuasi harga saham, serta risiko terkait kebijakan dividen. Nah, untuk key financial highlights yang pertama ini ada neraca keuangan. Kalau kita lihat untuk rasio-rasionya per 30 September 2022, current rasio ini berada di 4,10 kali, debt to equity rasionya itu 0,33 kali, dan debt to asset rasio di 0,25 kali. Adapun untuk interest coverage itu di 128,53 kali dan DSCR-nya di 147,06 kali. Untuk laporan laba rugi, kita lihat rasio-rasionya per 30 September 2022, gross profit margin itu sebesar 61,43%, net profit margin atau NPM 29,82%, return on assets 18,05%, return on equity-nya 24%,
Nah, kemudian untuk pertumbuhan revenue-nya ini bisa dibilang cukup tinggi ya, 68,44%, dan net profit-nya juga mengalami pertumbuhan sebesar 59,93%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.